Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftati darsanal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Alhamdulillah bi khair. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat ya belajarnya walaupun hanya di rumah secara virtual. Nah teman-teman, kenapa ya kita harus belajar Ustazah? Kenapa kita harus menuntut ilmu Ustazah? Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya apa? Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, dengan adanya ilmu teman-teman, sesuai dengan hadis riwayat Turmizi, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajiblah baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Jadi teman-temanku yang sholih dan sholihah, jika teman-teman ingin kebahagiaan, ingin kehidupan yang baik, keberkahan di dunia dan di akhirat, maka haruslah berilmu, haruslah memiliki ilmu. Bagaimana kita memiliki ilmu itu kalau kita tidak mengetahuinya? Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan bertanya jika kalian tidak mengetahuinya. Dan di sini Ustazah akan membahas mengenai kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya Ustazah? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mendapat sesuatu jawaban. Dalam membuat kalimat tanya diawali dengan huruf kapital, kemudian menggunakan kata tanya. Yang ketiga diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya, apa saja ya kata tanya itu? Kata tanya itu ada siapa, ada apa, di mana, kapan, bagaimana, berapa. Nah teman-teman, kita akan bahas nih satu-satu kata tanya tersebut. Nih, ada kata tanya apa. Dalam kata tanya apa, itu digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan ataupun perbuatan. Contoh kalimat tanyanya adalah apa yang kamu gunakan? Nah, misalnya saya sedang menggunakan jilbab berwarna merah. Kemudian pertanyaan yang kedua contohnya, apa yang dilakukan Yusrina di pagi hari? Jawabannya, Yusrina di pagi hari melakukan sholat duha dan zikir pagi. Kemudian kata tanya apa? Nah, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Contoh kalimat tanya siapa yaitu, siapa guru tematikmu di kelas 2? Jawabannya adalah guru tematikku di kelas 2 Ustazah Fidi. Nah, kita akan membahas mengenai kata tanya di mana. Kapan kita menggunakan kata tanya di mana? Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi, bagaimana cara membuat kalimatnya? Contohnya seperti ini. 1. Di mana Gibran bersekolah? Berarti yang ditanyakan adalah tempatnya. Maka dijawab, Gibran bersekolah di SDIT Alfitian School Bogor. Kedua, di mana alamat rumah Zia? Maka dijawab alamat rumah Zia di Harvest City. Nah, sudah paham teman-teman? Dengan 3 kalimat tanya itu ada apa, siapa, dan di mana. Kemudian kita bahas lagi kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh kalimat dengan kata berapa, yaitu kalimat tanyanya seperti ini. Berapa jumlah siswa di kelas 2? Berarti teman-teman bisa jawab, jumlah siswa di kelas 2 ada 67. Kemudian berapa harga susu itu?
Teman-teman bisa jawab, harga susu itu Rp5.000. Nah, itu jika kalian menanyakan jumlah dengan kata tanya berapa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimat tanya menggunakan kata kapan yaitu 1. Kapan Inggil main ke rumah Akmal? Nah, jangan lupa ya, diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya dan ada kata tanyanya kapan. Kapan Inggil main ke rumah Akmal? Jawabannya minggu kemarin. Contoh yang kedua, kapan Keanu melaksanakan murojaah? Bisa dijawab, Keanu melaksanakan murojaah setiap pagi hari dan sore hari. Kemudian kita akan membahas mengenai kalimat tanya atau kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana digunakan untuk membuat kalimat untuk menanyakan cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara membuat ikan dari origami? Nah, teman-teman bisa jelaskan langkah-langkah dalam membuat ikan dari origami. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana adab ketika bertamu. Nah, sudah kita pelajari ya adab-adab atau cara-cara ketika kita bertamu ke rumah seseorang. Nah, teman-temanku yang solih dan solihah, segitu nih mengenai penjelasan Ustazah mengenai kalimat tanya. Semua kalimat tanya dan cara membuat kalimat tanya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya ya. Mana yang dimaksud dengan kata tanya dan kalimat tanya dan bagaimana sih cara membuat kalimat tanya itu. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Yuk sama-sama kita ucapkan hayya naftatim darsanal yaum biqiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.